saya Yuti Kamila, calon guru penggerak angkatan ke-9. Oke, assalamualaikum Pak Emi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya sebelumnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Emi ya. Karena nanti ke depan mudah-mudahan ada waktu kita akan melakukan supervisi di kelas sampai dengan kegiatan pasca observasi. Oke, tapi sebelumnya boleh saya utarakan dulu tujuannya ya Pak Emi ya. Tujuan adanya kegiatan praobservasi ini tidak lain adalah untuk mengetahui nanti jalannya proses pembelajaran yang Pak Emi lakukan. Mungkin nanti juga bisa dijadikan sebagai evaluasi ya Pak Emi ya, biar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi, khususnya untuk memfasilitasi peserta didik kita. Oke, mohon maaf nih Pak Emi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama, tentunya berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu, tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Pak Emi kembangkan dalam proses pembelajaran kelas? Tujuan pembelajaran kali ini nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan bisa menelaah struktur dan ciri bahasa pada teks prosedur. Kebetulan materi yang akan dibahas pada pertemuan nanti mengenai teks prosedur, baik itu teks prosedur cara melakukan, cara membuat maupun cara memainkan alat. Oh iya, betul sekali. Berarti materinya adalah tentang teks prosedur ya. Kalau boleh tahu di kelas berapa ya Pak? Di kelas 7. Di kelas 7 ya, karena tujuannya tadi menelaah struktur dan ciri dari bagaimana membuat sebuah teks prosedur seperti itu. Bagus sekali. Nah, kemudian nih Pak Emi nih, kira-kira pengembangan kompetensi apa saja yang nanti akan Pak Emi kembangkan dalam proses pembelajaran mengenai materi teks prosedur? Selain tadi bisa menelaah struktur dan ciri bahasa teks prosedur, siswa diharapkan bisa melatih kerjasama, kemudian bersosialisasi ya, bukan hanya ada diskusi, kemudian berpikir kritis juga, karena nanti akan siswa diharapkan bisa menentukan sendiri struktur maupun ciri bahasa pada teks prosedur. Jadi menelaahnya itu secara berkelompok supaya melatih berpikir kritis pada peserta didik. Kompetensi yang nanti akan dikembangkan ke siswa itu selain dari segi pengetahuannya mungkin keterampilannya adalah menggali kemampuan berpikir kritis dari siswa seperti itu. Ini sekali hebat sekali Pak Emi. Mudah-mudahan nanti siswa akan tergali, khususnya mereka bisa mengetahui bagaimana menelaah dan struktur dari ciri-ciri teks prosedur yang akan dikembangkan. Oke, berikutnya nih Pak Emi, mohon maaf. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Pak Emi kembangkan nanti di kelas? Misalnya strategi, dari segi strateginya, baik itu model pembelajaran yang akan diterapkan maupun metodenya apa yang akan Pak Emi terapkan di kelas. Rencananya Bu, nanti di kelas saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning. Nanti akan disajikan beberapa video tutorial, video tutorial dari media sosial maupun dari YouTube, yang tentu saja kaitannya dengan teks prosedur. Kalau metodenya? Kalau metode atau pendekatan mungkin Bu, akan menggunakan kontekstual learning. Karena setelah dipelajari ternyata teks prosedur itu banyak sekali digunakan pada minuman-minuman kemasan maupun makanan cepat saji. Di belakangnya itu biasanya ada petunjuk memasak ataupun menyajikan makanan itu. Nah itu sangat erat kaitannya dengan teks prosedur. Oke, betul sekali ya Pak Emi. Sangat kontekstual sekali ya, bahwa tadi strateginya sungguh sangat luar biasa. Dimana Pak Emi nanti akan menerapkan discovery learning
Sehingga model yang akan dikembangkannya adalah discovery. Kemudian metodenya juga atau pendekatannya adalah kontekstual, di mana akan menghubungkan atau mengaitkan dengan kehidupan dari peserta didiknya itu sendiri. Seperti itu mungkin ya Pak Emin ya, sehingga nanti akan sedikit dihubungkan. Nah tadi Pak Emin sempat menyinggung sedikit mengenai media yang akan digunakan nih. Nah jadi boleh dijelaskan kembali media pembelajaran yang ingin Pak Emin gunakan nanti seperti apa? Kalau tadi kan sebatas video tutorial, nah barangkali bisa dijelaskan kembali. Iya, yang pertama tadi ada video tutorial dari YouTube dan sudah disiapkan beberapa video yang saya pikir itu paling dekat dengan anak mengenai cara memakai dasi, kemudian cara memakai hijab dan lain sebagainya. Kalau untuk contextual learning-nya tadi juga sudah ada kaitannya sebenarnya dengan contextual learning, cuman untuk menambah supaya lebih contextual learning lagi, anak sudah kemarin sudah diperintahkan untuk membawa minuman saset gitu, seperti itu, dan air untuk menyeduhnya, baik itu air panas maupun air dingin sesuai dengan minuman yang mereka bawa. Jadi nanti kita akan mungkin minum kopi bersama atau minum teh bersama di kelas. Siap, bagus sekali ya. Jadi intinya selain menggunakan media tutorial, video tutorial tadi, jadi anak juga nanti akan mempraktekkan satu prosedur membuat suatu produk mungkin ya seperti itu. Oke, betul, berarti dari prakteknya itu diharapkan siswa bisa menemukan ciri kebahasaan di dalam teks prosedur itu sendiri. Oke, menemukan ciri kebahasaannya ya Pak Emin. Oke, menarik sekali dan cukup menantang ya. Saya menjadi termotivasi untuk segera melihat nih bagaimana nanti proses pembelajarannya di kelas. Nah untuk itu, jadi kira-kira kapan nih Pak Emin pelaksanaan kegiatan pembelajarannya? Kalau boleh tahu di jam berapa, hari apa? Hari ini. Oh hari ini jadwalnya. Oke, alhamdulillah hari ini disiapkan. Betul, di kelas jam 1, berarti jam ketiga. Jam ketiga. Oke, hari ini ya. Tapi mohon maaf sebelumnya mungkin nanti saya izin untuk ikut masuk ke kelas ya Pak Emin ya, untuk kita lakukan supervisi atau observasi kegiatan pembelajaran. Oke, mungkin itu saja Pak Emin untuk sementara. Karena nanti dari kegiatan observasinya saya akan melihat dan mencatat mungkin apa saja yang terjadi di kelas ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan pengalaman yang baru bagi saya pribadi. Untuk kegiatan praobservasi ini saya cukupkan dulu sekian, tapi sebelumnya saya informasikan mungkin nanti setelah ini saya akan masuk ke kelas Pak Emin untuk melakukan observasi, dan setelahnya mungkin nanti kita akan melakukan pasca observasi. Kebetulan nanti akan didampingi dengan pengajar praktik saya, mudah-mudahan tidak berhalangan hadir ya Pak Emin ya, nanti kita jadwalkan ulang seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu nanti di jam ketiga ya Pak Emin ya, di kelas 7. Kelas 7C. Oke, kelas 7C ya Pak Emin ya. Oke, terima kasih Pak Emin. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bahasa Indonesia. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Maya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai, Bapak langsung dulu yang hadir. Dari buat rehat, kita akan melanjutkan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kita membahas teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Teks yang memandu orang lain untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu membuat maupun melakukan ataupun memainkan suatu hal. Itu teks prosedur. Teks prosedur sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak bawa contoh apa ini? Teh ya, minuman teh. Itu kalau dibalik di belakangnya itu ada cara penyajian. Ini
ini ada cara penyajian. Masukkan 1 teh celup, tuangkan air, tambahkan gula. Ini adalah salah satu contoh daripada teks prosedur yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Selain daripada video tutorial yang mungkin kalian pernah tonton. Sudah dibawa semua. Kemarin Bapak sudah menyuruh kalian untuk membawa ini. Coba minumannya diangkat, yang bawa minuman. Pada pembelajaran hari ini kita akan berlatih nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Tujuannya diharapkan kalian bisa menentukan atau menelaah ciri bahasa maupun struktur di dalam teks prosedur. Apa sih ciri bahasanya? Kemudian bagaimana struktur atau penulisan teks prosedur. Sebelum kita lanjutkan, kita coba tonton dulu. Ada Bapak sudah menyiapkan sebuah video tutorial. Barangkali di sini ada yang belum bisa. Ini ada tutorialnya nih. Tutorial apa Pak? Ini kita tonton aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek memasang dasi. Ini dasi SMP. Semoga nanti bisa pakai dasi SD. Di video sebelumnya teman-teman ada yang bisa karena tempat menutupi dasi. Nah ini kita praktek semoga lebih jelas ya. Oke, langkah pertama ini kita kalungkan terlebih dahulu. Ini kita rapikan lebih dahulu ya teman-teman ya. Ada yang ujung pendek, ada ujungnya pendek, yang kecil, kemudian ini yang panjang. Yang di ujung Ini terus kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah kemudian kita silakan ini yang pendek ini di belakang, kemudian kita lingkarkan lewat belakang, kemudian sampai di kiri. Kita silangkan ke atas, kita masukkan lewat atas ini, kita tarik. Ya, seperti ini sudah mulai kelihatan segitiganya. Kemudian dari posisi ini teman-teman, ini kita lingkarkan lewat depan. Nah, ini sudah mulai kelihatan segitiganya. Kemudian kita lilitkan ke belakang nanti jedul ya, atau lewat belakang seperti ini. Kemudian setelah muncul di belakang, kita masukkan ke depan, nanti muncul ke bawah. Nah, kita tarik terlebih dahulu teman-teman. Rapikan, kemudian itu segitiganya ini yang bagian tengah ini, pangkal ini kita rapikan segitiganya. Nah, setelah seperti itu teman-teman, yang pendek kita tarik, kita rapikan, kemudian setelahnya kita bungkam dan hasilnya sudah terpasang. Oke teman-teman, semoga jelas. Jangan lupa like, comment, subscribe, tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tutorial cara memakai dasi. Ada yang belum bisa cara memakai dasi? Ini kira-kira masuk teks prosedur apa? Teks prosedur ada berapa? Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur cara apa? Melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, cara memainkan alat atau menggunakan alat. Yang ketiga adalah cara membuat sesuatu atau menghasilkan. Kira-kira yang ini masuk ke yang mana? Cara menggunakan mungkin ya. Cara menggunakan dasi, kan dipakai dasinya. Bagaimana cara memakainya? Sekarang silahkan kalian sudah membawa pengumuman masing-masing. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa pada pertemuan kali ini kalian nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan bisa menentukan
struktur dan ciri bahasa pada teks prosedur. Silakan buka minumannya yang sudah dibawa. Kemudian kalian coba ikuti cara penyajian yang ada di belakang bungkus atau kemasan minuman. Silakan. Siapa yang bawa minuman ini? Gimana rasanya? Manis-manis. Ini petunjuknya, tuangkan 1 saset ini ke dalam 2 gelas. 2 gelas air panas atau dingin 500 ml. 2 gelas tadi ini 2 gelas. Kalau kalian pakai untuk 1 gelas ya jelas kemanisan. Kira-kira setelah kalian mempraktikkan tadi atau melihat langsung contoh teks prosedur, kalian silahkan tentukan atau menelaah ciri-ciri bahasa yang ada di dalam teks prosedur. Mungkin ini ada yang bungkusnya beda-beda. Coba kalian cari tahu atau kalian teliti kira-kira bahasa apa yang sering digunakan dalam teks prosedur, khususnya yang ada di dalam bungkus kemasan ini. Kerjakan kelompoknya yang kemarin sudah dibentuk ya, sesuai kelompok yang kemarin. Silahkan dikerjakan. Benar dulu sudah? Sekarang Bapak minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk membacakan. Silakan di depan, boleh di depan biar kelihatan dengan teman-temannya ya. Yang lain didengarkan ya. Ya, coba sini. Bagus sekali ini tepuk tangan untuk teman kita yang sudah mengalami. Baik, sasaran. Ini bahasa pada teks prosedur menurut kelompok alur. Apa tuh? Terus? Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian semua yang sudah mengerjakan. Mari kita sama-sama menggunakan ciri bahasa. Ini yang kemarin kita sudah bahas. Maksud itu ada membuat, melakukan, ada menggunakan atau memainkan. Struktur teks prosedur. Ya, ada yang sama tidak? Yang tadi. Yang pertama tujuan dulu ya. Tujuan di awal itu ada tujuannya. Tujuannya mau membuat apa? Pasti bahannya beda. Kalau tujuannya membuat es krim pasti beda dengan ini cara membuat apem. Tujuan dulu ya, baru tadi bahan, kemudian langkah ketiga atau tahap 3 ada latar belakangnya, caranya, kemudian ada sifat opsional. Kemudian ada ciri bahasa. Ciri bahasa yang pertama apa? Penomoran, ada langkah-langkahnya, nomor 1 apa, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai selesai. Kemudian yang kedua apa ya? Menggunakan kalimat perintah. Betul sekali Maya, jawabannya kurang keras ya. Menggunakan kalimat perintah. Apa tadi kalimat perintahnya? Kalau di sini ada
tuangkan atau masukkan minumannya ya dalam gelas. Kemudian yang selanjutnya tadi di sini Bapak menyinggung sedikit dari kelompok berapa ini, kelompok 2 nih. Ada menggunakan kalimat dengan ukuran atau batasan yang jelas. Kalau kita perhatikan di bungkus ini, kalau kalian perhatikan di sini ada tuangkan air panas atau air dingin 500 ml. Itu adalah salah satu contoh kata dengan ukuran yang akurat. Berarti kalian harus menuangkan airnya 500 ml. Ya. Tidak boleh cuma 100 ml. Tadi ada yang cuma setengah gelas, pasti kemanisan untuk minuman. Harus sesuai, di sini ada petunjuknya. Jadi kalau teks prosedur itu menggunakan yang namanya ukuran akurat ya. Kemudian selanjutnya ada kalimat saran. Kalau ukuran akuratnya di sini ada seduh atau diamkan selama 2 sampai 3 menit. Itu adalah contoh ukuran yang akurat. Jangan tehnya itu didiamkan selama 1 jam ya. Nanti keburu dingin. Itu yang dimaksud dengan ukuran akurat. Jangan sampai baru diseduh juga baru diminum. Kalau yang tadi ya, yang laki-laki ada minuman teh. Nah itu dia, jadi teks prosedur ciri bahasanya ada berapa? Yang pertama apa tadi? Berisi kalimat perintah. Yang kedua, berisi kalimat saran. Yang ketiga, kata dengan ukuran yang akurat. Kemudian berisi batasan yang jelas. Nah itu dia anak-anak pembahasan kali ini, yaitu tentang struktur dan ciri bahasa pada teks prosedur. Semua sudah mengerjakan tugasnya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai membuat atau menyajikan teks prosedur dalam bentuk tulisan. Silakan sekarang kita jam istirahat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuti Kamila, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Emil. Assalamualaikum Ibu Mei. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di kegiatan observasi pasca observasi kelas kemarin ya Pak Emil ya. Kebetulan Ibu perkenalkan, ini adalah rekan saya, beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan Pak Emil perkenalkan juga, beliau adalah pengajar praktik saya yang sangat luar biasa, sabar menunggu saya sampai saat ini. Siap Pak Emil? Sedikit saya utarakan kembali begini ya, tujuan dari adanya pasca observasi ini tidak lain itu hanya ingin mengetahui atau mengevaluasi dan melihat sejauh mana proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kegiatan observasi. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan nantinya. Kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama ini paling berkesan bagi saya. Saya pengen tahu dan penasaran nih, bagaimana perasaan Pak Emil setelah kemarin dilakukan kegiatan observasi di kelas? Kesempatan yang luar biasa karena bisa menjadi objek observasi oleh guru penggerak. Alhamdulillah, benar tersular ya Pak Emil ya, dan ini adalah calon guru penggerak. Alhamdulillah sekarang sedang tahap 2. Oke, ya mungkin itu Pak Emil. Ada lagi Pak Emil? Kesannya apa ya, keras yang kemarin dirasakan. Kalau tidak tahu kenapa Bu, kalau misalkan ada orang lain di kelas, apa yang itu misalnya supervisi di kepala sekolah atau misalkan dia kemarin juga di kelas, suasana kelas terasa agak kaku ya. Tidak tahu apa penyebabnya gitu, tapi ketika proses pembelajaran ternyata tidak seperti biasanya gitu. Dan entah itu dari anak-anaknya atau
pengaruh menular pada siswanya. ada beberapa agak kaku gitu. Oke, mudah-mudahan tidak dari Pak Emin ya. Mudah-mudahan Karena siswanya yang merasa mungkin agak apa ya, kaget mungkin kok kenapa yang ada guru lain. Oke, terima kasih Pak Emin atas penyampaiannya. Kemudian untuk yang berikutnya saya perlu tanyakan kembali ya tentang tujuan pembelajaran yang kemarin dilakukan di presentasi. Tujuan pembelajaran yang kemarin itu kebetulan topiknya yaitu teks prosedur ya. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami struktur dan ciri bahasa pada teks prosedur. Jadi setelah pembelajaran yang akan para peserta bisa menelaah atau mengamati struktur maupun ciri bahasa pada teks prosedur. Oke, berarti ya kemarin itu tujuannya adalah untuk memahami kembali ya, untuk menelaah struktur dan ciri dari teks prosedur ya, seperti itu. Oke. Nah, boleh diceritakan kembali nih Pak Emin area pengembangan untuk kompetensi yang ingin dikembangkan dari pembelajaran kemarin, kan mengarah kepada tujuan mungkin ya. Silakan. Itu karena kita menggunakan model atau metode atau teknologi diharapkan peserta didik bisa bekerjasama ikut kritis juga karena pada saat pembelajaran mereka menelaah sendiri mengenai ciri bahasa maupun struktur tersebut. Oke, bagus sekali ya. Berarti kalau dilihat dari penjelasan tadi, karena anak didik bisa menelaah ya, mungkin di situ nanti akan merangsang juga keaktifan ya peran-peran mereka dalam mungkin bisa berpikir kritis terhadap sebuah teks prosedur yang mungkin Pak Emin kasihkan seperti itu ya. Jadi pengembangan tidak hanya di pengetahuan ya, Pak Emin ya. Baik sekali. Nah, selanjutnya nih Pak Emin, menurut Pak Emin sejauh mana pencapaian yang pengembangan kompetensi yang kemarin sudah dilakukan dalam kegiatan belajar? Apakah bisa dikatakan sudah berhasil atau bahkan mungkin masih kurang? Sepertinya seperti yang Ibu lihat juga karena Ibu ada di kelas, sepertinya masih kurang. Oke, masih kurang. Boleh dijelaskan mungkin kurangnya di bagian mana tuh Pak Emin? Kurangnya ternyata peserta didik tidak berjalan seperti skenario yang diarahkan dulu. Kurang Aktif mungkin ya. Berinteraksi atau bekerja samanya mungkin kurang, terutama untuk laki-laki ya. Kalau yang kemarin, kalau yang perempuan sepertinya melihat ya memilih kelompoknya kebetulan sesuai dengan keinginan. Oke, betul. Untuk yang laki-laki sepertinya kurang ketika diskusi dengan kelompoknya. Oke, berarti kendalanya kekurangannya dilihat dari keaktifan siswa mungkin seperti itu, karena memang masih berapa persen ya keaktifan kemarin juga saya lihat seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira nih apa yang menyebabkan atau mengapa tadi keaktifan itu bisa tidak tergali nih? Bahkan masih berapa persen ya kalau dilihat belum 100% siswa. Tidak tahu kenapa, mungkin karena takut tadi ya Bu. Jadi sepanjang pembelajaran tuh kurang apa ya, di kelas tuh tidak seramai biasanya. Tidak kondusif mungkin ya akhirnya. Karena tadi adanya kekakuan, waduh, siswa yang mungkin memang tidak terbiasa ya, tidak terbiasa ketika melakukan kegiatan observasi di kelas, sehingga bagi siswa pun itu adalah sesuatu yang mungkin masih tabu dari mereka sehingga mereka merasa kaku. Ya imbasnya jadi pembelajarannya kurang kondusif seperti yang dia. Nah, kira-kira kalau misalnya kita dihadapkan dengan masalah yang tadi ya, barangkali Pak Emin punya solusi atau rencana apa nih yang harus dilakukan biar keaktifannya itu semakin bertambah. Kalau yang kemarin mungkin juga karena persiapannya kurang matang. Kemudian beberapa anak
media Oh, yang oke. seharusnya menjadi untuk memperlancar karena kontekstual ini yang kemarin karena ada media yang harusnya dibawa anak ternyata ada beberapa anak yang tidak membawa jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa karena tidak membawa. Oke, berarti mungkin solusi yang tepatnya adalah tadi ya dari segi persiapan ya Pak ya. Kita harus berusaha untuk mempersiapkan dulu dengan maksimal, baik itu mungkin dari kita sebagai pengajarnya atau mungkin ya tadi ketika kita memberikan instruksi ke siswa mungkin ya. Memang anak kita itu perlu ada penegasan sebetulnya. Memang betul sama itu pun saya alami di pembelajaran saya sendiri. Oke. Nah, mudah-mudahan Pak Emin apa yang tadi sudah direncanakan bisa direalisasikan kembali untuk pembelajaran berikutnya sehingga mungkin nanti kita bisa menciptakan pembelajaran yang maksimal lagi lah dengan kondisi anak yang aktif dan juga kondisif seperti itu ya. Dan nanti kalau misalnya Pak Emin sudah coba menerapkannya dan ternyata berhasil atau bagaimana kondisinya, saya tunggu lagi nih ceritanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing pengalaman ya kayaknya untuk kedepannya. Oke, nah selanjutnya nih yang terakhir Pak Emin, kira-kira kapan nih Pak Emin akan melakukan tadi perbaikan pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya? Secepatnya. Oke, secepatnya ya Pak ya. Mengganggu juga ternyata Bu. Mengganggu juga kok kemarin tidak seperti yang skenario yang diharapkan gitu ya Bu. Oke. Jadi secepatnya saya akan mencoba untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ya di pembelajaran. Oke, iya sekali ya Pak ya. Sigap ya, ini adalah salah satu contoh guru yang sigap mungkin ya Bu ya. Ketika ada masalah ingin segera untuk memperbaikinya. Oke, terima kasih banyak Pak Emin atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Pak Emin rencanakan, begitu apa yang sudah kita perbincangkan, mudah-mudahan sama-sama menjadikan motivasi bagi kita semua ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin Ibu mohon maaf saya memberikan kesempatan kepada Ibu memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuti. Saya tadi sudah sedikitnya mengamati bagaimana berjalannya proses coaching yang sangat bagus sekali bersama Pak Emin. Ya, tadi saya lihat Bu Yuti, memang Bu Yuti itu orangnya presence-nya itu selalu 100%. Beliau saya lihat selalu fokus ketika mengerjakan sesuatu. Terus tadi auditnya juga udah ada gitu, tujuan dari tujuan dan sebagainya udah dapat. Bu Yuti juga sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah disusun sebelumnya. Terus kalian pagi dari Ibu. Bu Yuti juga sudah bisa mendengarkan aktif dalam artian Pak Emin katanya begini, Bu Yuti bisa mengerti. Cuman tadi yang sedikit kurangnya mungkin dalam menggali solusi dari coaching. Karena coaching itu kan seharusnya coaching sendiri yang menemukan solusinya. Tadi sepertinya Bu Yuti lebih sedikit mendikte gitu, oh ini harus begini, gini. Mungkin seperti itu yang harus dilakukannya. Kemudian tadi juga komitmen sudah ditanyakan dan waktu observasi selanjutnya juga sudah dilakukan gitu. Terus satu lagi yang kurangnya mungkin di sini bisa ditanyain juga siapa nih yang kira-kira bisa bantu gitu. Siapa yang bisa bantu Pak Emin untuk bisa lebih baik ke depannya seperti itu. Karena kan kita itu nggak bisa sendiri ya Bu. Banyak sekali orang yang bisa kita minta. Alhamdulillah saya lihat Bu Yuti sudah bisa menjadi coach yang baik untuk saya ya. Luar biasa. Adapun kesalahan-kesalahan sedikit nggak apa-apa, kita namanya manusia pasti punya seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas masukan dan tanggapannya dan insya Allah itu akan menjadi evaluasi bagi saya pribadi mungkin yang dimana nanti pengalamannya juga mungkin bisa saya tularkan kepada rekan-rekan saya yang ada di sini. Oke, terima kasih Ibu Bapak atas waktunya. Saya akhiri demikian tadi kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.